Cut. Narasi Circle Rewind itu jadi terjadi di Rewind Indonesia. Cinta Sejuta sayang untukmu cinta sempurnanya. Lagu-lagu yang trending di tahun ini, Rewind Indonesia tahun 2023 itu akan paling Indonesia lah untuk pertama kalinya. Hari ini kita kedatangan seseorang yang spesial. Kenapa spesial? Karena karya-karyanya itu fantastis. Selalu ditungguin setiap tahun. Nonton Rewind Indonesia dong? Oh, nonton. Terima kasih banyak teman-teman. Langsung aja nih Chandra Leo. Halo semuanya. Rewind Indonesia itu kan punya karakter atau ciri khas yang selalu ditunggu sama penonton Indonesia Ya, gitu kan. Nah, kira-kira apa yang berbeda di 2023 kali ini? Oke. Sebelum saya menceritakan bagaimana, memang tahun ini harusnya itu Chandra Leo itu tidak mendirect Rewind Indonesia 2023. Iya, itu sesuai yang diobrolin di podcastnya Deddy Kobuser Iya, ya? cuma ada satu dan lain hal yang mungkin saya akan ceritakan nanti di YouTube saya, jangan lupa ya. Kenapa saya tidak mendirect, itu dulu. Jadi Oke. spoiler itu nanti. Nah sekarang kita ngomong Rewind Indonesia, yang beda tahun ini, mungkin ini saya bisa bilang akan jadi Rewind Indonesia yang paling Indonesia. Oke, Gitu. clue-nya paling Indonesia. Ya, tanpa spoiler nih yang paling Indonesia. Oke, kalau gitu. paling Indonesia berarti nggak akan ada lagi westernisasi atau Korea vibes gitu ya? Kita lihat nanti ya. Kita lihat nggak mau nanti. terlalu spoiler. Bisa Oke. jadi, bisa iya, bisa enggak. Tapi yang bisa saya kasih tahu sekarang, Rewind Indonesia tahun 2023 itu akan paling Indonesia lah untuk pertama kalinya. Temanya tentang apa? Oke, untuk tema sih mungkin saya bisa sedikit spoiler di sini. Tema tahun ini kita akan mengangkat udah pasti akan ada kejadian-kejadian atau momen-momen yang trending di tahun ini, terus lagu-lagu yang ramai juga di tahun ini. Mungkin salah satunya kita akan mengangkat tema bullying di tahun ini. Jadi kenapa? Gara-gara mungkin teman-teman juga bisa tarik garis balik ke belakang nih 2003 sampai Januari itu banyak sekali kejadian-kejadian atau momen-momen yang viral dari skala orang yang punya power atau anak-anak pejabat sampai ke teman-teman yang masih sekolah di daerah itu melakukan pembulian. Oke. Gitu. Jadi kayaknya saya rasa mungkin elemen ini nggak yang utama tapi kita ambil untuk masukkan ke dalam Rewind Indonesia 2023 gitu. Salah satunya. Berarti identik dengan hal bully. Selain itu apa lagi? Ada hal lain yang dimasukkan ke Rewind 2023? Tahun ini mungkin juga rame dengan konser-konser ya. Konser-konser kan banyak sekali di Indonesia. Kita mau coba angkat idea festival gitu loh, kayak semacam idea festival yang mungkin akan jadi elemen di dalam desainnya di dalam Rewind Indonesia gitu kan. Kalau kalian lihat tuh yang tahun 2020 itu idenya adalah kita create the stage, kita sebutannya stage, the house of the house of creator. Jadi temanya itu rumah, dalam rumah, tema setnya. Kedua itu Forest Colosseum stage di hutan, Yep. 2021. 2022 itu kita sebutnya Metro Iridescent stage, yaitu kota yang warna-warni. 2022. Nah tahun ini kita ngarah ke seperti kayak semacam festival gitu loh. Cuma kita tidak menggaungkan festival yang megah-megah, tapi kita lebih ke membumi. Mungkin rasanya kayak festivalnya agak merakyat lah gitu loh. Iya. Nah biasanya kan Rewind itu identik dengan yang namanya Circle Rewind. Itu Aduh. apa itu Circle Rewind? Iya, jadi mungkin ini satu tempat lagi juga yang saya bisa share juga ya. Kenapa narasi Circle Rewind itu jadi terjadi di Rewind Indonesia? Karena memang Circle ini itu tuh diawali dengan Rewind Indonesia. Rewind Indonesia itu kita startnya dari tahun 2020 ya. Sebelumnya itu sudah nggak dianggap Rewind Indonesia karena itu adalah YouTube Rewind Indonesia. Yep. Rewind Indonesia fokusnya adalah untuk merecap, meng-highlight apapun yang trending di Indonesia di platform apapun. Yep. Nggak terpaku di YouTube aja. Itulah Rewind Indonesia. Nah, tadi mengarah ke Circle. Jadi Rewind Indonesia 2020 itu sekarang di start oleh Andovi dan Jovialda Lopez, kalau kalian tahu ya. Mereka juga YouTuber di saat itu, dan dari situ
kebentuklah siapa aja sih yang sebenarnya pengen, siapa aja sebenarnya yang mau nih untuk ngerjain Rewind Indonesia. Karena Rewind Indonesia adalah sebuah proyek yang sangat-sangat besar sekali, yang mungkin dari sisi kreator di saat itu, aduh susah belum bisa. Tapi semangat dari Andovi dan Jovial itu ternyata impact ke saya, ke Aulion dan juga Nesi. Akhirnya kita yang berlima lah di saat itu yang menginisiasikan Rewind Indonesia 2020. Nah itu yang ngebuat sayangnya jadi berasa kayak circle banget. Padahal buat saya kayak gini, tidak ada lagi yang menginisiasi di saat itu, tapi berakhirnya kita yang mencoba untuk menginisiasikan, tapi berakhir dengan circle. Jadi agak aneh, maksudnya tanpa kita ini Rewind Indonesia nggak ada, tapi kalau ada dicapnya circle. Oke, saya lanjut lagi di 2021, 2022 cap circle Rewind itu masih ada aja. Padahal saya sendiri udah mencoba untuk mencari teman-teman yang ikutan di Rewind sebagai inisiator itu berbeda-beda. Tahun 2021 akhirnya saya ajak Ferry Irwandi. Ada yang tahu Ferry Irwandi? Pernah dengar? Pernah nanti abis ini ya. Udah dengar kan? Barusan udah dengar Ferry Irwandi ini. Ferry Irwandi. Ada lagi Natia Shina dan Randy dari Step by Step. Di saat itu saya baru pertama kali kenal juga mereka. Abis itu udah tuh. Lanjut lagi 2022 siapa? Ada Selos, terus ada Magdalena, ada Iben gitu. Iben mah circle TikTok dong baru pertama kali kenal juga, ya kan? Nah, terus saya bingung. Jadi setiap kali saya berteman dengan orang baru setiap tahun untuk bikin Rewind, jadi circle-circle dong. Nah, itu sih sebenarnya si narasi circle yang menurut saya tidak yang sekarang agak dipaksain nih. Menurut saya sih sekarang cuma jadi bercandaan doang untuk para netizen. Circle Rewind karena faktanya tiap tahun circle itu selalu berubah gitu loh. Saya baru kenal si ini, baru bertemu dengan si ini, baru kenalan lagi. Jadi memang selalu berubah-ubah karena Indian Rewind kan akan terus evolve ya. Rewind akan terus evolve dari segi kreatornya. Jadi itu sih menurut saya yang 2023 berarti nggak ada circle-circle yang diajak lagi berarti. 2023 mau saya ajak misalkan saya ajak siapa? Pak Jokowi ikutan gitu inisiator gitu kan. Pak cariin dong konten apa segala macam bikin ini. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nanti wah circle Rewind juga nih Pak Jokowi. Lah ya lagi mana? Ya namanya kerja bareng bersama, ya kan itu tim namanya bukan circle, itu namanya kerja bareng, kerja sama. Nanti gua clickbait di YouTube, circle 2003 Pak Jokowi. Oke, gitu. Ini kenapa kita bahas circle kan? Berarti pertemanan kan. Sebenarnya seperti yang Chandra bilang, ketika kita ketemu seseorang, kita tukar pikiran, tukar cerita, oh nyambung nih, bisa ngebantu kita nih. Poin bertumbuh tadi menurut saya itu yang kenapa tiap tahun di Rewind pun juga kayak kenapa ada beberapa orang yang ikutan jadi inisiator, buat kita sama-sama bertumbuh untuk kerjain proyeknya gitu sih. Jadi tapi alasan lo biasanya memilih circle itu apakah mungkin ibaratnya kan ada istilah zaman sekarang kan, friend with benefit gitu, ataukah memang wah ini kayaknya cocoknya kerja sama-sama dia nih. Orang-orang itu kan kayak tadi ada Leon, Jovial, Nancy, Andovi, Ferry Irwandi. Kalau saya lebih ke kualitas individunya. Oke, gitu. kualitas individu. Rewind Indonesia kan sebuah proyek yang luar biasa besar gitu, involvement dari ratusan kreator sampai ratusan kru. Dan stake-nya atau apa namanya yang kita harus perjuangkan adalah ini akan ditonton seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Mindsetnya kan seperti itu, walaupun berakhir nggak 200 juta yang nonton ya, cuman akhirnya mindsetnya harus ke masyarakat Indonesia. Nah itu kan butuh teman-teman yang bisa maintain kualitas tersebut. Misalkan kalau kita bekerja sama dengan teman-teman yang baru mulai jadi content creator gitu loh, ditanya handle 50 kru untuk project ini bisa nggak? Nah belum tentu kan, belum tentu. Berakhirnya apa? Harus kita cari yang emang kualitasnya udah bisa gitu loh. Jadi tidak mensabotase, bukan berarti kita nggak mau ngajak teman-teman kreator jadi nggak jadi inisiator ya. Takutnya nanti kalau misalkan mereka nggak percaya diri untuk terjun mengerjakan proyek yang besar ini, nanti mensabotase proyeknya gitu loh, untuk nggak jadilah, untuk berantakan. Dan tanggung jawab kita untuk Rewind Indonesia adalah untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia banyak. Jadinya di situ sih udah balik ke kualitas individunya aja masing-masing.